Saya sangat berbahagia boleh berada di tengah-tengah saudara karena yang disampaikan adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar berkat sesuai firman Tuhan, di mana kita sekalian setiap perayaan Ekaristi pasti kita diberkati oleh imam. Dan sesudah dia berkati, pasti kita sekalian diutus, pergilah engkau, beritakan Injil Kristus. Saudara dan saya, mau pewarta mimbar mau yang biasa tidak pernah mewartakan di mimbar, tapi semua kita tak terkecuali kita diutus untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau kami boleh masuk di dalam tahun 2022, di mana Engkau memberikan kepada kami kuasa kebangkitan daripadamu untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang miskin diperkaya di dalam Engkau, dan yang terpenjara dengan ketakutan dan kesulitan Engkau memerdekakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berikan kepada kami Tuhan hati yang bersyukur, hati yang selalu mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persilahkan Engkau Roh Kudus, mengalirlah sebebas-bebasnya. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Bapa di dalam sorga yang berikan kepada kita juru selamat yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih karena kami punya juru selamat, maka kami punya keyakinan untuk melangkah dan keyakinan satu waktu kelak kalau kami tinggalkan dunia ini, maka sorga terbuka bagi kami. Karena Kristus sudah membayar, harganya lunas di atas kayu salib. Dan sungguh-sungguh dia tumpahkan darahnya yang kudus, agar kita semua dibersihkan dan dikuduskan. Firman Tuhan berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jadi kita masuk pada tahun 2022, Tuhan sudah memahkotai untuk kita dengan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata tidak ada satu kebaikan pun yang dia tahan, di mana dia tidak akan sampaikan kepada kita. Janji-janji Tuhan itu, Tuhan berjanji bukan hanya ditulis saja, bukan hanya dihafalkan saja, tapi janji-janji itu agar digenapi. Bukankah kita juga berdoa dan kita minta biar Bunda Maria memberikan kepada kita, mengantar kita kepada Yesus, sehingga janji daripada Tuhan kita boleh menikmati. Bukan hanya hafal, bukan hanya tahu, tapi menurut kitab suci kita nikmati. Jadi bagi kita sekalian, kita perlu berdoa. Jadikan doa itu kebiasaan kita, di mana kita menikmati berdoa. Jangan hanya jam doa. Ada orang kan jam sekian, jam 1 sampai jam 2 saya berdoa, sudah itu udah selesai. Tidak, setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di Injil Lukas, di mana dikatakan di Injil Lukas 2 ya, di situ ada seorang yang bernama Hana. Dan Hana itu, dia seorang perempuan, anak Fanuel. Jadi Injil Lukas 2 ayat 36. Dari suku Asher, ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah, dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kata firman Tuhan sudah berapa tahun? 84. Mari kita jangan malu kalau kita sudah tua, ya. Ada orang bilang, dia udah tua.
Jangan malu, karena umur itu Tuhan yang berikan. Kesehatan itu Tuhan yang berikan. Kita nggak bisa panjang-panjangin umur kita. Umur itu ada di tangan Tuhan. Kalau Dia berikan kita panjang umur, haleluya, puji Tuhan. Saya tahun ini, saya sekarang umur 77 tahun. Saya bersyukur saya bisa capai umur 77 tahun. Suami saya 88 tahun. Pernikahan kami 55 tahun. Itu anugerah besar. Saya tidak pernah malu saya tua. Saya tidak pernah malu bahwa saya sudah berumur lanjut. Saya bersyukur. Kalau saya menjadi senior, itu pemberian Tuhan. Mari kita semua bersyukur, dari muda, dari sampai tua, anugerah besar kalau kita bisa capai umur tua. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Dan apa yang dilakukan Hana? Dia berdoa, dia beribadah, itu hobinya. Dia beribadah, dia berdoa, dia berpuasa. Dia nikmati kalau berdoa. Karena kalau berdoa itu ngobrol, bicara, bercakap-cakap, tukar pikiran sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Kalau saya kerjakan ini, apakah itu berkenan kepadamu, Tuhan? Kalau ada salah, tegur saya, Tuhan. Supaya hidup kita itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga demikian. Setiap kali kita lihat kalau ada pelayanan, setelah dia selesai, dia menarik diri. Apakah dia naik ke gunung atau dia pergi ke tempat yang sunyi? Di sana dia buat apa? Dia berdoa. Jadi kita juga harus biasakan diri berdoa. Jangan hanya bangun pagi kita doa sebentar, kemudian kalau kita mau makan kita doa sebentar, kalau kita mau pergi kita doa sebentar, tapi cuma sebentar. Mari kita nikmati. Karena kalau berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, curhat sama Tuhan. Itu sangat amat baik. Jadi pertama kita berdoa. Kemudian ada latihan lagi yang perlu kita lakukan, yaitu telinga. Biar kita belajar dengar firman Tuhan. Karena bisa jadi informasi yang salah kita terima, sehingga tindakan kita juga tindakan yang salah, pikiran salah. Siapa yang bisa perbaiki? Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Kita lihat bagaimana orang Majus. Mereka itu lihat bintang, dipimpin oleh bintang. Kemudian mereka karena setelah sekian lama dipimpin oleh bintang, mereka pikir, sudah tahulah kalau raja pasti lahir di istana. Kalau raja pasti lahir di ibu kota. Jadi udah tahu, nggak usah pimpin lagi, kami pergi. Dan kalau kita sok tahu, kalau kita tidak mau dipimpin oleh bintang, oleh Roh Kudus, oleh terang yang ajaib itu, apa yang terjadi? Kita bertemu dengan Herodes. Rupanya tipe-tipe Herodes ada juga di sekitar kita. Makanya mari kita latih telinga kita, saudara dan saya, kita latih telinga kita supaya kita peka akan suara Tuhan. Supaya kita peka, oh ini yang Tuhan mau. Apa yang dikatakan Herodes? Herodes bilang, kamu pergi, selidiki dah. Pergi, sesudah itu kamu kembali ke saya, karena saya juga mau menyembah dia, yaitu Tuhan Yesus. Apakah begitu betul? Tidak. Ada orang yang suka berdusta. Mulutnya rohani kelihatannya, pelayanan, tapi dusta. Dan apa yang dilakukan? Dia bilang, pergi katanya. Saya mau menyembah dia. Betulkah? Tidak. Sesungguhnya dia mau bunuh Yesus. Biarlah kita sekalian belajar peka. Dia bilang pergi dan kembali. Nah, untung Roh Kudus pimpin sehingga ada malaikat yang datang dan malaikat berkata, kalau kamu pulang kembali, kalau kamu kembali jangan jalan ini lagi, tapi pakai jalan yang lain. Jadi sekarang kita latih diri, telinga kita harus,
ini suara Herodes atau ini suara malaikat. Ini perlu latihan dari hari ke hari. Dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita renungkan firman Tuhan, dengan kita bergaul di dalam hidup ini. Ada salah-salah kita buat pasti. Ya ampun, kok saya dengar Herodes ya? Jangan sampai begitu. Tapi biarlah kita peka akan firman Tuhan, peka dengar, oh, dia bukan mau kembali untuk menyembah, tapi dia mau bunuh. Kita harus peka. Jangan sampai kita terpengaruh dengan suara Herodes, tapi marilah kita terpengaruh dengan kuasa Roh Kudus dan dengan suara daripada malaikat yang berkata, kalau kamu pulang, jangan pakai jalan itu lagi, tapi perlu pulanglah dengan jalan yang lain. Jadi bagi kita, persekutuan demi persekutuan, keluarga dan keluarga, teman, sahabat, semua belajar bersihkan telinga ini dan minta Tuhan berikan kepada kami telinga murid, supaya kami tahu apa yang berasal dari Engkau dan apa yang mau mematikan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita peka akan suara Tuhan. Nah, jadi kita harus berdoa. Dan kalau kita berdoa, kita latih telinga kita untuk mendengar petunjuk daripada Tuhan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Malaikat berbicara kepada kita sekalian. Nah, selanjutnya kita juga belajar dalam hidup ini, kan Tuhan melengkapi kita dengan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan yang dia tahan bagi kita. Semua dia kasih. Dia kasih kesehatan. Kalau saudara sehat, minta sama Tuhan, Tuhan meteraikan kesehatan ini yang kau berikan kepada kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini pun saya setiap pagi kalau saya bangun tidur, saya juga berkata, salah satu doa adalah kesehatan yang kau berikan kepadaku Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan kesehatan ini, tapi kesehatan ini saya mau pakai untuk memuliakan Engkau, meteraikan kesehatan ini dengan darah anak domba Allah. Kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas 17, ada 10 orang kusta, di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Kan tadi sudah dikatakan bahwa tahun ini Tuhan lengkapi kita, berikan kepada kita, kenyangkan kita dengan kebaikan Tuhan. Dan bukan cuma tahun ini, tahun kemarin juga, tahun yang akan datang. Kalau kita lihat kepada firman Tuhan, luar biasa kebaikan dia. Anugerahnya luar biasa, rahmatnya luar biasa, kasih setianya luar biasa. Dia mengasihi kita sempurna, sedemikian sempurna, sampai dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita nih di dunia ini kadangkala kasih itu suka Senin, Kemis, pagi, sore. Ada orang bergaul erat sekali, baik sekali. Tapi karena ada satu ambisi atau satu keinginan, satu kemauan, dia bisa sisihkan loh persahabatan atau kasih. Kita minta kepada Tuhan, jangan sampai kita begitu. Biar kasih daripada Tuhan itu termeterai, sebagaimana tadi di dalam perayaan Ekaristi dikatakan, biar kasih yang terambil dari 1 Yohanes itu termeterai di dalam hati kita. Nggak gampang loh. Nggak gampang untuk menjalankan dengan kekuatan sendiri, pasti kita gagal. Karena ada sebelnya, ada marahnya, ya kan? Tapi kalau Tuhan yang memeteraikan, dia mampu-mampukan kita. Pasti dan pasti, sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni. Tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Mengampuni. Jadi kita minta kepada Tuhan, Tuhan meteraikan hatiku dengan kasih daripadamu. Karena kalau kita mau coba-coba jalankan dengan kekuatan kita sendiri,
tidak mungkin, tidak bisa. Sampai murid berkata pada Tuhan, dia bertanya, berapa kali sih aku harus ampuni orang ini yang nyebelin begini? Kata Tuhan, 70 kali 7 kali. Bisakah kita lakukan itu? Nggak bisa. Kalau kita bergantung pada kekuatan sendiri, nggak bisa. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, tolong saya, maka saudara dan saya bisa mengampuni. Bisa. Seberat apapun bisa kita ampuni. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan bertemu dengan 10 orang kusta. Dia sembuhkan loh semua. Ketika Hana tadi, dia berdoa, dia berpuasa umur 84 tahun. Apa kepuasan daripada dia? Pada akhirnya firman Tuhan berkata, dia mengucap syukur dan berbicara tentang anak. Nah, selama ini yang kita bicara tentang siapa? Biarlah kita berbicara tentang anak. Siapa itu anak? Yesus Kristus. Dia mengucap syukur kepada Allah dan bicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada satu kabar baik yang saudara dan saya harus beritakan. Go ye into the world and preach the gospel. Apa yang harus kita katakan? Gospel adalah kabar baik, kabar sukacita. Apa isinya kabar baik? Kabar baik adalah bahwa dosa kita ditanggung oleh juru selamat, dipikul oleh juru selamat, dihapuskan semua dosa kita oleh juru selamat yang adalah Yesus Kristus. Jadi berita saudara dan saya, berita baik adalah berbicara tentang Yesus. Sebagai Hana, dia berbicara, dia sungguh bersuka cita. Bahasanya berbicara tentang Yesus. Persekutuan doa Yakobus pada pagi hari ini memang hebat dan luar biasa. Saya suka terkagum-kagum. Dulu cuman kecil, akhirnya jadi besar sekali. Baik yang pagi maupun malam. Kenapa jadi besar? Karena doyan berdoa. Kenapa? Karena doyan baca firman Tuhan. Kenapa? Karena doyan bersekutu. Kenapa? Karena doyan membagikan kasih satu sama lain. Jangan sampai segini saja. Teruskan terus sampai sempurna. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, yang terakhir kita lihat tentang mengucap syukur. Kalau kita sudah tahu berdoa, bagaimana Hana berdoa, bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Kita lihat di dalam kitab suci, bagaimana juga Hana di dalam perjanjian lama. Mama daripada Samuel, dia berdoa. Dia minta apa? Dia minta anak. Dia nggak punya anak. Jadi dia berdoa, dia minta anak dari Bapa. Dia dapat. Bukan cuma 1, tapi 6 dia dapat. Pertama dia dapat Samuel, kemudian masih ada dapat 5 yang lain. Itu hasil daripada doa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah kumpulan doa-doa. Bagaimana juga Daud berdoa dan berdoa. Dia minta supaya Tuhan menyertai dia, supaya Tuhan berikan dia kekuatan. Bagaimana Yusuf ketika dimasukkan di dalam perigi sumur, dia tidak tinggal bersungut-sungut di bawah, pasti dia berdoa. Mimpi daripadamu pasti engkau genapi. Ketika dia dijual, kemudian dia masuk di rumah Potifar, dia masuk lagi dalam penjara. Apa yang dia lakukan di sana? Tak ada tercatat dia bersungut-sungut. Pasti dia berdoa. Sehingga hari ini dia masih di penjara, tapi esok hari sudah keluar dari penjara. Karena Firaun memanggil untuk masuk di istana dan mendapat jabatan di istana. Menjadi orang kedua daripada Firaun. Itu hasil dari apa? Doa. Saya ajak saudara-saudara,
Masuklah dalam tahun 2022 ini dan lipat gandakan doa. Saya juga melakukan bukan cuma 1 kali berdoa, bukan cuma 2 kali berdoa, bukan cuma 3 kali berdoa. Kadangkala saya bangun malam-malam jam 3 terbangun, tiba-tiba ingat 1 nama kah, 2 nama, atau 1 peristiwa, saya berdoa. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau kapan, berdoa. Kita latih diri, lipat gandakan jam dan waktu doa kita. Maka hidup kita pasti menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Bukan tidak ada kesulitan, ada kesulitan. Jangan pikir saya ini tidak ada kesulitan. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur di dalam kesulitan. Bukan untuk kesulitan, tapi kan firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam, bukan untuk. Jadi kalau ada kesulitan, ada kesukaran, ada masalah, berdoa. Karena dengan berdoa kita tajamkan telinga kita dan dengar suara daripada Tuhan. Supaya kita diarahkan hidup damai. Nomor 1, ada damai. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Biarlah kita termasuk golongan domba-domba pilihan Tuhan yang berkenan kepadanya. Yang pergi ke menghadap, mencari Yesus, siapa? Gembala-gembala yang nggak ada arti, nggak ranking mereka, tidak dianggap, tapi mereka cepat-cepat berlari pergi menemukan Yesus. Biarlah hati kita umat Tuhan di persekutuan doa Yakobus pagi ini, kita minta kepada Tuhan, biar hati kita cepat-cepat cari firman Tuhan, cepat-cepat beribadah, cepat-cepat berdoa. Karena dengan demikian kita akan bertemu dengan Dia dan menyembah Dia. Sama orang Majus juga, mereka berkata, di manakah Dia? Di manakah Dia? Kami datang untuk menyembah Dia. Tersesat mereka di Yerusalem, tersesat masuk di istana Herodes, tapi mereka menemukan kembali dan mereka masuk ke dalam. Ketika mereka bertemu dengan Bunda Maria dan anak itu bayi, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yang menerima emas, kemenyan, dan mur siapa? Kan gak mungkin bayi itu dia, sini, emas, kemenyan, dan mur. Tapi yang dititipkan semua harta itu kepada siapa? Bunda Maria dan Santo Yusuf. Ada banyak titipan yang Tuhan berikan di tangan kita. Tuhan titipkan, ada talenta, ada kekuatan, ada kemampuan, ada harta, ada macam-macam Tuhan berikan. Pakailah yang Tuhan titipkan itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Dan yang terakhir kita bahas, yang terambil dari Injil Markus. Sama-sama kita buka Injil Markus. Injil Markus, di mana kita bacaan hari ini adalah tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka ikut Tuhan, mereka setia ikut sampai malam, nggak ada bosen-bosennya. Mereka ikut Tuhan, dengar firman Tuhan. Akhirnya sudah malam dan murid-murid berkata, suruh mereka pulang Tuhan. Kami hanya punya 200 dinar. Bagaimana kami bisa kasih makan sekian banyak orang? Tapi apa kata Tuhan? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi pada ayat 37 Tuhan berkata dari Markus 6, kamu harus memberi mereka makan. Bukan cuma makanan jasmani, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberi
makan. Makanan rohani kita harus beri. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah yang keluar dari mulut kita gosip? Itu bukan makanan rohani. Apakah dari mulut kita menghakimi orang? Itu bukan makanan rohani. Kata Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Renung-renungkan, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita belajar memberi makanan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kadangkala memang tajam, yang keluar tajam, tapi Tuhan juga berbicara tajam sekali kepada orang ahli Taurat yang model begitu, pada orang Farisi yang model begitu, yang tahu banyak, kemudian bisa memberi arahan, tapi tidak pernah datang kepada Yesus. Maka apa yang Tuhan katakan? Kamu ular beludak. Apa itu manis mulutnya? Tidak. Dengan satu maksud, bertobatlah kau. Kamu bagaikan kuburan yang dilabur putih dan di dalamnya busuk. Apa nggak kasar itu? Kasar. Tapi dengan satu maksud, bertobatlah engkau. Jadi dia beri makanan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kadangkala memang harus keras, tapi kita harus katakan supaya bertobat. Saudara bertobat, saya bertobat, kita semua bertobat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita yang cuma satu kali ini. Biar bertobatan itu masuk di setiap aspek kehidupan kita, di mana kita perlu bertobat, kita datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni kejahatan kami, ampuni dosa kami. Dan orang yang minta ampun kepada Tuhan dan hidup di dalam pengampunan itu, merekalah yang berkenan kepada Tuhan. Merekalah yang diberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Itu belajar dari hari ke hari. 44 tahun saya masuk di dalam pelayanan. Saya belajar, ada jatuh bangunnya. Tapi saya belajar, kalau jatuh, kurang mendengar, saya cepat-cepat bangkit. Tuhan berikan kepada saya telinga murid. Dan karena pertobatan mengalir terus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin dengan kuasanya, maka hidup akan berkenan kepada Tuhan dan damai sejahtera dia berikan. Jadi firman Tuhan berkata kamu harus memberi mereka makan. Dan apa yang Tuhan tanya pada ayat 38. Yang Tuhan tanya, kan mereka bilang gak ada duit, cuma 200. Mereka bilang begini, Tuhan bertanya pada ayat 38, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa kita sekarang pada awal tahun 2022. Biarlah perkataan dari Tuhan kita renungkan dan kita periksa. Berapa banyak roti yang ada padamu? Tuhan tidak bertanya berapa sedikit roti yang ada padamu. Kan sebetulnya 5 roti itu dibandingkan 5.000 laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak, itu sedikit. Tapi Tuhan berkata, berapa banyak yang ada padamu? Kita suka melihat yang negatif, yang kurang, sedikit. Uang kita tinggal sedikit, tadi kan juga di dalam drama juga. Uang tinggal sedikit, nggak bisa bayar, sekolah anak, nggak bisa bayar, kontrak rumah. Itu jadi sedikit. Tapi marilah, kalau kita pandang pada sumber berkat kita. Sumber berkat kita bukan pekerjaan kita. Bukan usaha kita. Itu bukan sumber berkat. Itu sumber berkat kita adalah Tuhan. Yang kita alami itu bukan sumber berkat. Itu we get all the blessings from God. Dan Tuhan pakai apakah
perusahaan kita, apakah pekerjaan kita, apakah keterampilan kita, apakah kita dipakai, kita punya kemampuan, itu bisa dipakai Tuhan. Tapi ingat, itu bukan sumber. Sumber adalah Tuhan. He is the source. Pekerjaan kita itu hanya membantu kita. Yang seizin Tuhan, pekerjaan itu menghasilkan. Tapi ingat, kekayaan itu kita dapat dari Tuhan. Jadi Tuhan tanya, berapa banyak ada padamu? Umat Tuhan di persekutuan doa Yakobus ini, tolong periksa berapa banyak kesehatan, napas, kekuatan, pekerjaan, kesanggupan, keterampilan. Semua itu dapat dari Tuhan. Itu banyak. Dan Tuhan berkata, coba periksa. Karena kadang-kala ketutup. Ketutup dengan keputusasaan, pikiran negatif. Jadi ketutup semua berkat yang Tuhan berikan, tertutup. Tuhan berkata, pada awal tahun ini, bagi umat Tuhan, berapa banyak yang ada padamu. Coba periksa. Dan kalau kita periksa, Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengaku, Engkau berikan kepada kami banyak. Skill yang Tuhan berikan kepada kita, itu banyak. Kemampuan, kesanggupan. Dan Tuhan sedang ketika Dia ciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bumi ini diciptakan, Dia udah tanamkan. Tanaman sudah ada di situ, ikan-ikan Dia taruh di dalam bumi. Dia taruh emas, perak, minyak, batu bara, semua Dia udah taruh. Sesudah udah kelar semuanya, baru Dia ciptakan manusia supaya bisa mengelola dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Biarlah kita nikmati pada tahun 2022 ini. Ada banyak yang Tuhan berikan. Kalau kita periksa yang ketutup dengan rasa susah, rasa jengkel mungkin, atau rasa negatif, buka semuanya itu. Karena di bawah itu ada berkat yang Tuhan simpan. Selamat menikmati tahun 2022 dengan kita bersyukur, sama seperti orang kusta itu bersyukur, sama seperti Hana berdoa. Kita lihat di dalam kitab suci bagaimana orang Majus itu bersyukur boleh bertemu dengan Tuhan. Kita lihat sungguh di dalam Alkitab luar biasa bagaimana murid-murid Tuhan ini bisa bersyukur karena dari tangan mereka Tuhan lipat gandakan. Kan ada 5.000 orang. Yang dibawa pada Tuhan cuma berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika mereka berbagi, masa ambil, lantas kembali lagi ke Tuhan, ambil lagi kembali kepada Tuhan. Tapi di tangan mereka, ketika mereka mulai berbagi, kan ada jarak. Tuhan lipat gandakan di tangan mereka. Dan bagi saudara dan saya, Tuhan akan lipat gandakan berkat di tangan kita, supaya kita bisa bagi dan mereka makan. Karena kata Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Kita harus berkati sesama kita. Kita harus berkati orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berkati bangsa Indonesia. Kita harus berkati pemerintah Indonesia. Kita harus berkati semua orang. Satu gereja yang kita berada, kita lihat siapa yang perlu, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Tuhan tanya berapa banyak, dan kita jawab banyak Tuhan. Kalau Tuhan berkata, periksa, iya Tuhan, ketutup, sekarang aku mau buka Tuhan. Dalam tahun 2022, aku buka semua berkat ini. Dan Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan. Karena Dia datang untuk memberikan kita sekalian hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biar kelimpahan daripada Tuhan boleh mengalir
melalui seluruh eksistensi saudara dan saya. Dalam nama Yesus kita diberkati. Dalam nama Yesus kita punya banyak. Dalam nama Yesus kita bisa berkati sesama kita. Dalam nama Yesus hidup kita adalah doa dan pengucapan syukur. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, di mana tiap kali kita berkata, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Amin. Tuhan berkati.